Selamat pagi guys, kembali lagi bersama saya Theodor Sondak dan welcome ke episode pertama kami podcast SI ya ngopi sih. Ya saya bersama guest kami Pak Kusno, boleh Pak diperkenalkan dirinya Pak? Baik, ya selamat pagi. Jadi saya Kusno, dosen program studi sistem informasi di Universitas Pelita Harapan. Wih. Bapak sudah berapa lama nih jadi dosen? Kalau menjadi dosen, oke. Kalau pengalaman mengajar sudah lama ya, jadi dari tahun 2007-2008, tapi itu di Australia. Nah, kemudian untuk menjadi dosen UPH sendiri dari tahun 2014 lebih tepatnya. Jadi sekarang mungkin sudah sekitar hampir 11 tahun ya. Wih, sudah belasan tahun Pak. Kalau mungkin lebih mengenal Bapak gitu, mengenai Bapak sendirinya, Bapak di dunia sistem informasi ini Pak, gimana Bapak menurut Bapak? Baik, kalau dari saya sendiri kan saya memang dari S1, S2, S3 pendidikannya itu di informatika ya. Jadi memang murni orang informatika. Akan tetapi setelah lulus ya saya sempat bekerja di dunia industri dan melihat bahwa ya informatika memang bagus, sangat bagus. Tapi saya ada ketertarikan ke bagaimana menerapkan teknologi ke dalam dunia industri. Dan di situ saya merasa bahwa sistem informasi menjadi salah satu passion yang akhirnya ya saya jadi dosen di dalamnya. Jadi kan topik kita hari ini nih Pak mengenai dunia sistem informasi ya Pak. Mungkin dari Bapak deh sedikit, apa itu sistem informasi Pak? Kalau kita melihat sistem informasi kan ya dari dua kata ya, sistem dan informasi. Nah, kalau kita bicara tentang sistem berarti ya kita secara definisi kita melihat itu ke kumpulan komponen yang berinteraksi satu sama lain, di mana dia itu akan mengambil input dan menghasilkan output. Jadi di antara input dan output ada proses. Nah, kalau kita bicara tentang informasi, dia adalah data yang diolah dan sudah memiliki konteks. Nah, jadi sistem informasi adalah kumpulan komponen berinteraksi satu sama lain yang mengambil input yaitu data dan menghasilkan output yaitu informasi. Jadi kalau bedanya dengan teknik informatika tuh Pak? Nah, kita secara keilmuan masih sama. Jadi rumpun ilmunya adalah ilmu komputer. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang domain, ya, orang informatika sangat kental sekali dengan yang namanya software. Nah, jadi ada beda fokus di sini karena memang kebutuhan industri itu sangat real dan nyata dan memang ada beda-beda ya kebutuhannya ya. Nah, tapi kalau kita melihat sistem informasi, kita bicara tentang bukan hanya software saja. Fokus kita bukan ke software saja, tapi ke 6 komponen, yaitu hardware, software, prosedur, people, data, dan kemudian yang terbaru adalah media. Jadi ada nama ya Pak itu. Kalau Bapaknya sendiri, apa yang bisa dibilang membawa Bapak lebih ke sistem informasi ini Pak? Kayak ketertarikannya awalnya dari mana tuh Pak? Karena sistem informasi ini bisa kemana-mana. Kalau kita bicara tentang analogi ya, sistem informasi itu perekat segala sesuatu sebenarnya. Jadi kita bisa melihat sistem informasi itu, misal contohnya, dia sebagai fasilitator antara teknologi, bagaimana teknologi itu bisa diterapkan ke dalam satu organisasi atau proses bisnis misalnya. Nah, dan itu sifatnya sangat aplikatif. Nah, kalau ditanya apakah kita tidak bekerja dengan teori, tentu kita masih bekerja dengan teori. Ya, akan tetapi sistem informasi itu jadi enabler, ya, di mana teknologi itu bisa benar-benar terpakai pada akhirnya. Kalau saya sendiri sih Pak, tertariknya dari availability work from home-nya Pak awalnya Pak. Kan soalnya ya mengenai keluarga kan Pak, saya ada mikir sih pengen dari sisi saya pengen benar-benar ada untuk keluarga saya sih Pak, rencananya itu Pak. Oh, ya. Iya. Kalau menurut Bapak nih, apalagi pada zaman era sekarang nih, di mana teknologi kan digital itu banyak hampir di semua di mana-mana ya Pak. Menurut Bapak ada tren yang sangat mencolok nggak yang di SI ini Pak mungkin? Ada mungkin teknologi yang sangat out there gitu Pak menurut Bapak? Ya, kalau kita bicara tentang teknologi, itu adalah satu hal yang selalu berubah. Ya, jadi yang abadi adalah perubahan ya. Nah, tetapi kalau kita bicara pada saat ini, ya kita melihat itu tren dari teknologi itu
menuju ke beberapa hal. Yang pertama itu adalah bagaimana ya mesin dan manusia itu menjadi dalam tanda kutip bukan satu ya, tetapi penggunaan mesin itu sendiri menjadi jauh lebih mendalam di semua sisi. Nah, mesin dalam hal ini saya bicara tentang bukan cuma komputer, tapi berbagai macam. Nah, kemudian juga kalau kita melihat tren berikutnya ya yang banyak dibicarakan oleh banyak orang adalah artificial intelligence, AI. Iya, sangat. Ya, di mana AI ini sendiri sebenarnya eh, benar kata banyak orang bahwa kita tidak usah takut dengan AI itu menggantikan manusia. Iya. Ya, terutama ya baru-baru ini juga ada artikel dari IBM yang mereka bilang bahwa mereka memecat 30% dari karyawan mereka, Gara-gara tapi AI itu. ujung-ujungnya mereka harus hire orang lagi. Iya. Nah, jadi kan pertanyaannya adalah ya AI apakah menggantikan manusia? Tentu tidak. Nah, akan tetapi AI akan menjadi sebuah tools untuk kita supaya bisa bekerja lebih efisien Iya. dan tentunya lebih berdampak. Hmm. Ya, dan dalam hal ini kita bisa bicara bahwa sejarah itu selalu berulang ya. Iya. Ya, misal contohnya dulu kita melihat kalkulator gitu misalnya. Pada saat kalkulator itu ada, banyak orang yang biasanya untuk menjadi eh, tukang hitung, ya kehilangan pekerjaannya. Iya. Akan tetapi kembali lagi pada satu fakta bahwa pada saat teknologi itu mendisrupsi sebuah bisnis atau kehidupan kita, akan ada hal yang hilang dan akan ada hal yang muncul. Ya, hal baru yang muncul. Jadi untuk AI ini sendiri juga akan melakukan hal yang sama, mengikuti pola yang sama juga. Kalau dalam singkat nih Bapak, AI itu ancaman atau enggak menurut Bapak? AI itu bagaimana? AI itu ancaman bukan bagi mungkin mahasiswa sistem informasi, Pak? Oh, tentu tidak. Wih, kenapa confident banget tuh, Pak? Ya, sangat-sangat yakin dengan ya AI bukan menjadi ancaman karena justru orang sistem informasi itu yang akan menjadi banyak pekerjaannya gara-gara AI. Kenapa? Karena banyak orang tidak tahu cara memakai AI, itu yang pertama. Kedua, sistem itu akan tetap ada di semua tempat di perusahaan. Dan yang ketiga, tidak semua orang tahu cara membuat sistem yang baik dan benar. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengintegrasikan AI ke dalam sistem. Nah, itu sih penting sih. Ya, jadi orang sistem informasi akan bukan kehilangan pekerjaan, tetapi malah akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Seperti yang itu yang kalau nggak salah saya ada pelajarin yang human in the loop ya, Pak namanya. Human in the loop, betul Iya, sekali. Pak. Ya, karena AI tidak sempurna ya. Iya, pastinya, Ya, Pak. Kan apa misalnya contohnya kayak kita pengen lakuin sesuatu tuh, kita minta AI kan dia hampir nggak setiap kali kayak memberi hasil yang kita inginkan ya, Pak. Masih betul. ada harus kita yang edit-edit mungkin dari hasil teksnya dia atau dari gambarnya pun boleh ya, Pak. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana AI ini sekarang sudah semakin canggih, ya, tidak lebih tidak kurang AI itu akan menjadi satu kalau kita bilang itu otomasi. Jadi mengotomatiskan apa yang harus dilakukan secara manual sebelumnya, akan tetapi ya tentunya tidak ada yang sempurna. Ya, Dan pasti. dalam hal ini human in the loop misal contohnya, itu pun sendiri ya kita bisa melihat banyak komponen sistem informasi ya yang ada di dalamnya. Dan ya juga kembali pada satu fakta, perusahaan itu berubah, bisnis itu berubah, organisasi berubah, manusia juga berubah. Iya, pasti. Ya, jadi pada akhirnya tetap harus ada penyesuaian sistem, di mana sistem itu nanti siapa yang membuat orang sistem informasi. Jujur banyak itu a lot to take in sih, Pak, bisa dibilang. Eh, contohnya nih, Pak, seperti saya kan mahasiswa sistem informasi, Pak. Menurut Bapak mungkin ada orang yang ingin tertarik masuk jurusan ini, kira-kira skill set apa aja yang mungkin Bapak rekomendasi untuk disiapkan, di-prepare sebelum masuk ya? Sebenarnya kalau kita melihat secara keilmuan sendiri, ya, dan kan memang tatarannya S1 ya. Kalau tataran S1 itu lebih ke arah seperti ini. Sudah lulus dari SMA, sudah nggak apa-apa, sudah cukup. Nah, tapi kalau mau curi head start, tentunya hal-hal seperti misal contohnya teknologi komputer itu harus dipelajari terlebih dahulu. Bukan hanya main game tentunya, bukan hanya bisa memakai Microsoft Office misalnya atau program-program ya sejenisnya, tapi lebih ke arah bagaimana komputer itu bekerja. Ya, karena bagaimanapun juga sekali lagi komputer itu juga salah satu alat kan. Iya, logikanya ya gitu ya, Pak. Betul. Jadi karena seperti ini. Pada waktu misal, kenapa kok pengetahuan coding itu
penting ya Hmm. untuk dimiliki oleh orang sistem informasi misalnya. Bukan berarti kita harus bisa coding terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam sistem informasi. Iya. Ya, tidak seperti itu. Tetapi ya itu yang akan dipelajari. Hmm. Nah, kalau misal mau belajar coding terlebih dahulu sebelum masuk sistem informasi itu juga bagus, tidak apa-apa. Iya. Nah, tetapi ya kalaupun masih belum bisa coding juga tidak apa-apa, tidak ada Hmm. masalah. Nggak. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menggunakan logika kita, Iya. ya mentranslasikan apa yang ada dalam pemikiran kita yang biasanya abstrak Mm-mm. ke dalam sesuatu bentuk nyata, misal contohnya instruksi yang sangat-sangat lugas ya. Karena Mm-mm. komputer itu sekali lagi dia itu bodoh. Iya, Pak. Ya, ada AI sekalipun sebenarnya komputer itu adalah bodoh. Iya. Ya, dan sangat tergantung pada kita sebagai pembuat software misalnya, Mm-mm. nah, pembuat sistem. Bagaimana komputer itu akhirnya bisa digunakan dan bermanfaat. Jadi Mm-mm. itu sangat-sangat tergantung pada kita. Jadi yang dipersiapkan apa? Ya, pelajaran dasar sih sebenarnya. Apa yang ada di SMA itu sudah cukup. Jurusan soalnya ini pengen masuk IT, Pak, sebenarnya. Oh, Tapi saya ada bimbang sedikit, soalnya ketertarikan saya juga termasuk di bisnis ya, Pak. Itu sangat applicable, Kak. Apa sistem informasi di bisnis itu pasti sangat applicable kan ya? sangat applicable dalam artian tidak ada satupun bisnis yang pada saat ini yang bisa Hmm. sukses itu tidak pakai sistem informasi. Gak ada satupun. Uh. Semuanya pakai sistem informasi. Ya, kenapa? Karena ya secara simpel kita bisa bilang bahwa informasi itu sendiri adalah power. Ini pasti. Ya, Iya. jadi pada waktu kita bicara tentang sistem informasi, Hmm. kita punya akses ke dalam hal-hal yang menyebabkan kita itu bisa pertama ambil keputusan lebih baik, Iya. kedua ambil keputusan lebih cepat, ya. Iya. Dan yang ketiga juga bagaimana kita bisa akhirnya menindaklanjuti ya Hmm. dalam pengambilan keputusan. Hmm. Ya, supaya pada akhirnya ya sistem informasi itu menjadi ya memberikan kita itu satu keunggulan bersaing. Hmm. Ya. Jadi apakah bisa perusahaan itu jalan tanpa sistem informasi? Ya bisa-bisa saja. Akan tetapi tentunya akan kalah bersaing dengan Hmm. perusahaan yang contohnya informasinya itu sudah jauh lebih baik. Iya. Jadi pengambilan keputusan, pembuatan strategi dan bisnis nantinya itu akan jadi jauh lebih matang ya Hmm. dibandingkan dengan kompetitornya. Hmm. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang menyebabkan apa sistem informasi itu menjadi satu bagian yang integral dari perusahaan itu sendiri. Jadi nggak mandatory, nggak essential, nggak harus ada, tapi cuman sangat apa kayak giving edge in the competition gitu ya, Pak? Ya, dan itu artinya apa? Jadi kalau nggak pakai sistem informasi ya siap-siap aja dilibas sama kompetitor. Ah, astaga. Jadi semua yang sukses ini ada ini, Pak. Harusnya ya. Justru saya balik pertanyaannya, Nah, ada nggak perusahaan yang tidak pakai sistem informasi sama sekali yang bisa sukses? susah sih ya kalau dilihat sih. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya ya sedikit ya. Hampir nggak ada mungkin. Tidak ada, Tidak. tidak ada. Ya. Jadi semuanya itu butuh informasi. Hmm. Ya. Karena apa? Karena pada waktu kita mau mengambil keputusan, ya kalau kita tidak istilahnya gini, kita mengambil keputusan dengan tidak menggunakan informasi yang tepat, Hmm. ya ada kemungkinan kita tetap akan bisa melakukan pengambilan keputusan yang benar. Hmm. Nah, tetapi ya itu kan juga ada faktor kebetulannya. Yeah. Yang harus kita lakukan di dalam dunia bisnis itu apa? Pada akhirnya kita mau pengambilan keputusan itu dengan berdasarkan data dan fakta. Hmm. Nah, itulah yang kita dapatkan dari sistem informasi pada akhirnya. Ya, apabila misal contohnya sistem informasinya itu masih ya manual atau semi manual, Hmm. pengumpulan data dan informasinya juga masih bisa salah, ya tetap bagaimanapun juga konsep garbage in garbage out itu akan tetap berjalan. Dan dalam hal ini kalau kita mendapatkan informasi yang salah, sangat mungkin kita itu mengambil keputusan yang salah juga. Serem banget. Jadi serem banget jujur, Pak. Ya, karena kita melihat banyak bisnis ya, banyak kalau kita bicara tentang bisnis ya, banyak perusahaan yang misal contohnya ya perusahaan lama ya, Yeah. yang masih diketuai oleh satu orang mungkin intuisinya tajam, ya. Tetapi kan ya namanya manusia ya, lama-lama intuisi itu bisa mungkin jadi ya orangnya jadi pelupa atau pikun. Nah, eh, pada akhirnya misal di take over oleh orang lain, apakah dijamin bahwa orang itu bisa punya intuisi yang sama? Nggak bisa Enggak juga. sih, iya. Ya, Sangat nggak memastikan. betul. Tetapi orang pemimpin harus mengambil keputusan.
Nah, bagaimana caranya mengambil keputusan yang lebih baik? Nah, itu didukung dengan keberadaan informasi itu sendiri. Hmm. Jadi harga dari informasi di dalam organisasi, informasi yang Mm-mm. baik ya, Iya. ya itu sangat-sangat penting. Hmm. Nih, selagi di topik bisnis Pak, sekaligus untuk mahasiswa sistem informasi Pak. Ini kira-kira keterampilan apa yang harus ada biar bisa sukses nih misalnya? Keterampilan apa yang ada supaya bisa sukses? Yang wajib dimiliki gitu oleh mahasiswa gitu. Sebenarnya satu sih, di luar skill ya, Hmm. atau apa namanya, kemampuan-kemampuan dasar lain. Ada satu yang kita sebut dengan critical thinking. Hmm. Kenapa? Karena critical thinking ini juga pasangannya adalah problem solving. Hmm. Nah, pada waktu kita itu misal contohnya lagi belajar, bahkan bekerja juga, ya akan ada banyak masalah, itu sudah pasti. Iya. Bagaimana caranya kita itu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah. Nah, kita harus bisa berpikir dengan kritis. Hmm. Itu juga yang akan membedakan kita dengan AI. Ya, dan Iya. sudah terbukti di banyak perusahaan yang pada akhirnya meng-hire manusia lagi, ya, yang sebelumnya katanya digantikan oleh AI. Ya, kenapa? Karena ada faktor-faktor critical thinking itu sendiri yang AI tidak bisa melakukannya. Ya, Hmm. mungkin akan ada yang bilang bahwa oh suatu saat AI akan bisa melakukan hal yang sama. Oke, tapi pada saat yang lain, ya di saat itu nanti manusia juga akan ada faktor-faktor lain yang tidak bisa digantikan. Iya. Dan sekali lagi itu secara berulang. Sesuai itu sih Pak, case-nya sesuai use case ya. Ya, nah jadi critical thinking itu penting. Hmm. Dan yang kedua ya kemampuan problem solving. Dan yang ketiga tentunya apa? Kalau kita bicara tentang orang mahasiswa ya, Hmm. masih jadi mahasiswa nih Iya, ceritanya. iya. Ya, kemampuan apa yang harus dimiliki? Sebenarnya bukan masalah kemampuan. Hmm. Ya, lebih ke arah ya ini bukan cuma sistem informasi ya, tapi lebih ke arah karakter. Ya, karena belajar itu susah. Hmm. Belajar hal yang senantiasa berubah lebih susah lagi. Jadi adaptability ya gitu ya Pak. Betul. Iya. Jadi bagaimana kita bisa mampu untuk tetap ya misal contohnya memotivasi diri sendiri. Hmm. Ya, karena godaan itu banyak ya. Iya, sangat Ya. pasti. Nah, jadi ya memang mau tidak mau kalau kita bicara tentang masalah apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa sistem informasi, sebaiknya memang adalah ketertarikan kepada teknologi itu sudah satu hal yang mutlak ya. Iya. Ya. Dan kalau masalah skill itu bisa dilatih. Iya, pasti sangat. Ya, skill bisa dilatih, pengetahuan bisa dipelajari. Hmm. Nah, tetapi yang ya justru kita mundur selangkah, kita lihat ada apanya yang bisa menyebabkan orang itu belajar. Hmm. Ada apanya yang bisa menyebabkan orang itu mau untuk berkembang terus. Ya, Karakteristiknya ya Pak. karakter. Ya. Jadi setiap orang akan diuji ya berdasarkan karakter ini nanti. Apakah akan menjadi orang yang sukses atau tidak? Saya ada denger nih dari banyak, bisa dibilang ya rumor lah, saya nguping lah gitu dari pembicaraan bisnismen gitu Pak. Itu mereka lebih mentingin karakter kebanyakan waktu daripada skillnya, terutama itu pasti sangat ya. Ya, betul. Karena alasan yang sama ya. Karena apapun juga, misal contohnya kita bicara tentang dunia kerja gitu ya. Pada waktu orang bekerja di industri misalnya, akan ada banyak pertama perubahan. Ya, kedua yang pasti ada deadline. Nah, Iya. itu berusaha kita emulasi dalam dunia pendidikan dengan apa? Tugas-tugas. Iya. Ya. Nah, kemudian juga akan ada misal contohnya ya kesulitan-kesulitan, keterbatasan. Ya, orang di industri pasti nggak akan misal contohnya oh butuh satu komputer, langsung beli komputer begitu saja tanpa alasan. Tidak mungkin itu terjadi. Iya, Nah, pastilah. malah yang sering terjadi adalah keterbatasan dalam fasilitas misalnya. Nah, jadi ya dalam hal ini kalau karakternya itu kurang kuat, gampang menyerah. Iya. Ya, itu kan yang sekarang banyak dikeluhkan oleh Iya. orang bisnis ya. Iya. Bahwa wah, ini cuman dikasih kesulitan sedikit aja, menghadapi tantangan sedikit aja langsung mundur, resign misalnya. Nah, itu juga ya istilahnya apa yang mau dibentuk dalam dunia pendidikan juga. Iya. Karena kalau di tempat kita kan yang penting bukan cuma mengajar, tapi juga mendidik. Dan mendidik itu ada satu proses transformasi. Ya, kenyataan bahwa kita nggak bisa bilang bahwa semua orang itu starting point-nya sama pertama. Kedua, nggak semua mahasiswa yang masuk ke universitas itu sudah siap. Ya,
Jadi memang selama masa perkuliahan itu harus dilakukan satu proses transformasi. Oh, makanya gara-gara itu kita kayak di-encourage untuk masuk organisasi gitu ya, Pak, DLL. Betul sekali. Bukan cuma organisasi, tapi melakukan kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran juga. Iya. Ya. Jadi ya nge-improve socialize skills-nya gitu, Pak. Sosial iya, itu pasti. Mm-mm. Nah, tetapi juga untuk menghadapi perubahan. Hmm. Kita nggak bicara tentang perubahan zaman saja ya, tapi Mm-mm. kita, misal contohnya, pada waktu kita ketemu dengan bersama-sama dengan teman-teman, misalnya kalian ya, Hmm. menghadapi satu masalah, bagaimana cara mengatasinya? Tentunya harus ada satu komunikasi, Iya. ya, itu sosialisasi lah ya. Mm-mm. Nah, kemudian juga untuk memecahkan masalah itu, berarti apa? Harus jalan sama-sama kan? Iya. Ya, tidak ada istilahnya one man show ya. Iya. Ya, karena kenyataan sekarang Mm-mm. kembali pada satu fakta bahwa satu orang tidak akan pernah menang melawan misal contohnya ya 10 orang yang dalam satu tim yang kuat misalnya. Mm-mm. Ya tentu luarannya berbeda. Mm-mm. Nah, dan itu diharapkan sudah dipelajari pada waktu belajar di perkuliahan. Enggak, tapi banyak sih, Pak, case-nya di mana ya orang bisa single handedly jadi one man army gitu kan ya, Pak. Pasti. Tapi sangat langka ya. Seperti ini contohnya. Hmm. Satu orang oke, one man show. Untuk berapa lama? Oh iya ya. Endurance-nya ya, Pak, kira-kira. Iya, karena tiap orang pasti akan punya stamina sendiri. Iya. Ya, bisa nggak satu orang itu ya istilahnya digaspolkan gitu ya kerjanya. Ya, mungkin bisa untuk Mm-mm. beberapa tahun atau mungkin belasan tahun. Tapi pada akhirnya ya yang banyak terjadi di dunia bisnis dan industri juga, Mm-mm. setelah orang ini tidak ada, semuanya kolaps. Batas manusia, Pak. Nah, karena itu sistem informasi juga sangat penting, sangat berperan. Untuk apa? Ya, kita nggak bisa bilang bahwa sistem informasi itu pemecahan segala masalah. Hmm. Ya, enggak juga. Itu enggak benar juga kalau bilang bahwa begitu ada sistem, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Mm-mm. Faktor manusia masih sangat berperan. Jadi istilahnya menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat itu juga masih harus. Pasti Ya. sangat. Ya. Jadi sistem informasi yang sebagus apapun, Mm-mm. ya kalau tidak ada orang yang tepat di dalam situ, ya sama. Nah, akan tetapi ada tapinya. Iya. Nah, dengan adanya sistem informasi, Mm-mm. sudah ada satu framework yang jelas tentang bagaimana orang ini harus melakukan apa. Nah, pada akhirnya apa? Diharapkan dengan orang yang memang kompeten itu, Mm. ya akan bisa menghasilkan luaran yang ya diharapkan, yang dibutuhkan oleh perusahaan atau industri. Specialization gitu, Pak. Kenapa? Jadi specialization gitu. Jadi right person right time atau Ya get the right people on the bus istilahnya. Ya, karena bagaimanapun juga kalau sistem informasinya bagus tapi nggak ada yang pakai, bagaimana? oh iya masuk akal, Pak. Ya, tapi memakainya juga harus tepat. Dan perlu diingat juga bahwa dunia bisnis itu atau dunia kerja bahkan kehidupan kita itu juga sangat dinamis. Sistem informasi yang kita rancang hari ini bisa jadi harus dilakukan perubahan besok misalnya. Iya. Ya, jadi ya orang sistem informasi tetap ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk alasan itu. Jadi pada waktu dilihat, oh proses bisnis berubah. Karena entah macam-macam ya, faktor internal atau eksternal ya. Salah satunya perubahan regulasi pemerintah gitu misalnya. Nah, sistem itu harus di-adjust ulang. Adjusting itulah yang ya mulai, misal contohnya kita mulai dari business process re-engineering misalnya. Nah, pada akhirnya harus dikembalikan ke dalam satu bentuk sistem yang baru. Jadi balik lagi ke adaptability tadi, Pak. Ke fleksibilitas. Iya. Ya, Ya udah nih, Pak. Jadi kalau dilihat-lihat sih waktu kita sudah terkuras lumayan ya, Pak. Jadi sebelum penutup nih, Pak. Menurut Bapak kira-kira 10 tahun ke depan sistem informasi ini di mana? Dan pesan kepada mahasiswa yang mungkin ingin atau sudah mempertimbangkan masuk sistem informasi untuk perkuliahan mereka, Pak. Oke, yang pertama dulu ya, 5-10 tahun ke depan. Teknologi tetap berubah cepat dan bahkan semakin cepat. Nah, bahkan akan ada perubahan-perubahan di dalam sistem informasi itu sendiri. Ya, contoh-contoh yang paling mudah kalau kita melihatnya ya. Dulu sistem informasi bicara tentang printer dan teman-temannya. Sekarang masih ada dokumen di print? Sangat jarang ya. Ya kalaupun ada itu karena kebutuhan, misal contohnya kebutuhan legal gitu. Nah, itu pun akan berubah pada akhirnya.
Ya, dimana kalau kita sekarang melihat ke depan, ya bahkan ada yang bilang smartphone itu akan bukan punah, tapi trennya menurun, Hmm. digantikan dengan alat yang baru. Hmm. Dan kemudian juga ya dari AI itu sendiri, dia akan semakin matang dan semakin mudah digunakan. Kalau sekarang ya maaf kata ini mungkin agak-agak ini ya, agak-agak berbeda dengan apa yang dibilang oleh orang-orang ya. Kalau kita bilang contohnya prompt engineering, itu kan sempat hot topic ya. Di masa mendatang prompt engineering itu mungkin tidak akan dibutuhkan lagi. Karena AI sudah bisa melihat apa yang kita butuh, bukan karena kita bilang ke AI itu seperti apa, tapi karena AI mengobservasi kita. Jadi dengan apa yang kita lakukan, kita katakan, kita tanyakan, ya akan menjadi input bagi AI itu sendiri. Dan AI itu karena memang semakin dalam tanda kutip pandai, smart, ya itu akan menjadi bagian sangat krusial sih. Nah, tentunya juga dengan teknologi-teknologi yang lain, cara berbisnis, kemudian ya kita lihat ada perubahan geopolitik juga ya. Iya. Nah, itu semuanya akan mempengaruhi sistem informasi. Jadi ke masa mendatangnya, sistem informasi itu justru akan menjadi central hub-nya, di mana teknologi dan manusia itu akan bertemu. Ya. Loh, pertanyaan berikutnya tadi apa untuk mahasiswa? Sebentar, Pak. Masih di AI tadi. Oh, masih di AI. Enggak. Pertanyaan selanjutnya yang tadi terakhir untuk penutup banget. Apa tadi? Rekomendasi kayak kata-kata pesan terakhir untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah mempertimbangkan masuk sistem informasi. Calon mahasiswa berarti ya. Oh iya, masih ya high schoolers lah Pak, yang ingin masuk perkuliahannya Pak. Ya, pesannya adalah jangan ragu-ragu, masuk saja. Karena ini adalah satu bidang yang mana ya tidak akan pernah mati. Ya, karena teknologi sekarang justru lagi naik-naiknya ya. Perkembangannya terus ya Pak. Iya, betul. Dan sebenarnya pertanyaan untuk kita semua adalah kita mau memanfaatkan teknologi atau dimanfaatkan teknologi. Seperti kayak yang tadi Bapak bilang sih, AI itu harusnya jadi tool untuk manusia ya, nggak boleh di-replace sih. Sama tadi ya kalau nggak salah bapaknya bilang jangan takut masuk SI itu. Ya udah, mungkin untuk di sini sekarang kami menutup. Oh ya sebentar, kita belum reveal. Jadi ini kopinya yang Bapak pilih apa ya? Americano. Americano yang warm ya kan Pak ya? Iya. Jadi setiap ini kita harus tanya Pak. Oh, Jadi kalau bisa mereka tebak sebelumnya sih Pak. Tapi cuman ya sudah lewat. iya. Ya udah sekali lagi terima kasih Pak Kusno sudah bergabung Ya. bersama kami di episode pertama kami Pak. Ya, terima kasih. Thank you guys. Bye bye.